nama Tuhan. Shalom saudara. Boleh sambil lambaikan tangannya saudara, katakan shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita yakin dan percaya kita boleh ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Puji nama Tuhan, mari sama-sama saya undang kita untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memulai ibadah kita saat ini Bapak Ibu Saudara, boleh tengok kanan kirinya saudara. Berikan senyuman yang terbaik, katakan Anda berharga. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah dan berkat-Mu yang tidak pernah terputus dalam hidup kami. Hari ini kami bawa hati kami, tubuh kami, jiwa kami kepadamu Tuhan Yesus. Bila kiranya Tuhan hari ini ibadah kami Tuhan Yesus menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan Yesus. Ya Allah Bapa, hari ini kami menaikkan pokok doa kami Tuhan Yesus. Kami bersatu hati, kami berdoa untuk Gembala Tuhan Yesus, Gembala pembina kami Tuhan Yesus, Opa Niko beserta dengan Ibu Hermin dan wakilnya dan para staf jajarannya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk Gembala yang Tuhan tetapkan bagi setiap kami. Biar Tuhan hari lepas hari kesehatan yang sempurna ada atas beliau Tuhan Yesus. Visi yang tajam yang daripada Tuhan, kepekaan yang senantiasa berlimpah-limpah ada atas beliau Tuhan. Agar beliau boleh senantiasa melaksanakan rencana ilahi bagi gereja ini Tuhan. Terima kasih ya Aba Bapa. Kami juga berdoa untuk Gembala rayon kami Tuhan Yesus, Pak Yongki beserta dengan wakilnya Tuhan Yesus. Biar kesehatan yang sama, urapan yang sama Tuhan Yesus mengalir. Biar setiap program yang direncanakan semuanya mendatangkan kemuliaan Allah. Khususnya bagi kota Depok tempat di mana kami ada Tuhan Yesus, Sawangan dan sekitarnya. Kami juga berdoa untuk wakilnya Pak Ari dan Om Reza Tuhan. Terlebih lagi Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Gembala kami tercinta Om Reza Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita ucapkan berkat bagi Gembala kita ucapkan kesembuhan bagi Gembala kita. Oh shandayalabasi. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Kami panggil Engkau Allah yang ajaib. Kami panggil Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Ya Yesus, kami minta kesembuhan yang daripadamu Tuhan. Kami minta kekuatan yang daripadamu Tuhan ada atas Gembala kami. Di tempat di mana Gembala kami berbaring di rumah sakit hari ini, kami percaya ada transformasi ilahi ada atas Gembala kami di dalam nama Tuhan Yesus. Curahkan belas kasihan-Mu Tuhan Yesus. Kami minta ginjal yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta pankreas yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan organ-organ tubuh yang melemah bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta nafas yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta Tuhan Yesus urapan Allah turun atas setiap dokter-dokter yang menangani Gembala kami Tuhan. Biar mujizat Allah terjadi Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau bersama dengan Gembala kami Tuhan. Gembala kami tidak sendiri Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus Engkau melakukan banyak mujizat bagi setiap umat-Mu di RC Sawangan. Kami percaya mujizat yang sama juga ada bagi Gembala kami Tuhan. Biar kekuatan juga Tuhan Engkau bangkitkan Tuhan untuk Tante Elsa, untuk Kakak Bella, untuk Keisha, Kak Steven Tuhan Yesus. Iman yang daripada Tuhan, kekuatan secara spiritual ada atas para penjaganya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan setiap dana Tuhan Yesus Engkau cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus untuk pengobatan demi pengobatan bagi Gembala kami tercinta. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gembala kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya yang terbaik datang dari sorga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Urapi tanah air dan udaranya. Kami minta Tuhan kemuliaan Allah turun atas bangsa kami. Kami katakan damai sejahtera Allah berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Kami percaya pemimpinnya juga Tuhan. Pemimpin yang takut akan Allah. Yang mau melaksanakan rencana ilahi bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Urapi Tuhan Yesus hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan menyampaikan firman Tuhan nanti. Urapi para pelayan-Mu Tuhan Yesus, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau berdaulat atas ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Tidak satu pun Engkau lewatkan Tuhan Yesus. Biar kami boleh mendengar suara-Mu, biar kami boleh melihat kebaikan-Mu Tuhan Yesus di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin, amin. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan yang lebih baik lagi untuk Tuhan kita. Sorakan haleluya. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara.
Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami bawa hidup kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami mau terus Tuhan tinggal bersama dengan Engkau. Sebab kami butuh Engkau terus dalam hidup kami Tuhan. Dan kami katakan kami gak mau jalan sendirian Bapa. Kami mau Tuhan Engkau yang tuntun setiap langkah hidup kami. Oh rabatakan alabaya shandar alabaya 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 alabaya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari lebih lagi naikkan pujian ini, katakan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita, saudara. Sekali lagi katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
hati kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Sebab kami mau terus berjalan dengan Engkau Bapa. Pimpin setiap kami Tuhan. Bila Engkau tak besertaku,
dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan, lebih lagi katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau, Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, dan berjalanlah bersama kami. Mari sambil bangkit berdiri katakan, bila Engkau tak besertaku, kami perlu Engkau, Tuhan. Dengan kasih karunia-Mu, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Sebab kami mau terus berjalan dengan Engkau Tuhan, dan kami mau terus masuki hadirat Tuhan, dan kami percaya di dalam hadirat Tuhan sukacita pun kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami yang dahsyat. Mari yang siap bersorak-sorai lebih lagi sama-sama katakan amin. Saudara, saya mau lihat tangan-tangan saudara yang bersukacita hari ini. Boleh lambaikan tangannya saudara. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama. Hey. Kami mau terus masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya, oh Yesus, Raja segala raja. Mari bertepuk tangan di atas kepala saudara, come on. Mari sekali lagi naikkan pujian ini, katakan masuk hadirat
sebab dia girakanku. Oh, dia girakanku. Oh, dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Lebih lagi katakan, dia girakanku. Oh, dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Oh, dia girakanku. Oh, dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini dari awal Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia. Jemaat Tuhan sekali lagi katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Mari angkat kedua tangan kita katakan, dia girakanku. Oh, dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Oh, dia girakanku. Oh, dia girakanku. Ku bersuka sebab dia. One more time, sekali lagi katakan, dia girakanku. Dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Oh, dia girakanku. Oh, dia girakanku. Ku bersuka
kita dahsyat, amin saudara. Amin. Sebab Tuhan kita ajaib, amin. Yang percaya berikan tepuk tangan. Sekali lagi bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan IRC News untuk sepekan, saudara. Multimedia dipersilakan. Wow, saya rindu banget sama IRC Family. Ya, saya sangat kangen banget dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, saya mau mengucapkan terima kasih dan bersyukur untuk doa-doanya ya Bapak Ibu, untuk Pak Risa dan juga untuk dana pengobatan Pak Risa. Saya mau bilang terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus kita luar biasa ya. Begitu banyak saya melihat mujizat di rumah sakit. Dan juga untuk keluarga kami. Tuhan Yesus luar biasa. Beri kemuliaan sekali lagi buat dia. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sudah tahun yang kedua. ITC atau Elroy Training Center bergerak ya. Untuk apa? Menghasilkan regenerasi dan kita akan terus bergerak. Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus ya. Luar biasa ya. Untuk apa? Anak-anak ini dilatih untuk menjadi berkat dimanapun mereka melayani. Amin. Dan saya mengajak mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya anak, ayo ikut latihan di ITC. Bisa drum, bass, gitar, apalagi satu lagi keyboard ya. Bapak Guntur ya. Nah, ayo biar mereka bisa melayani, mereka mempunyai talenta yang luar biasa. Dan semua itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan juga saya ingin mengumumkan besok itu ada doa. Salah satu ibu dia mengajak para hamba Tuhan, para pendeta-pendeta di mana teman-teman Pak Risa yang dekat itu mengajak berdoa. Kalau Bapak Ibu tidak mau ikut doa, kita ada link ya, link Zoom-nya. Nanti akan diberikan kalau bisa minta kemana Keisha? Oh, Instagram IRC ya. Itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Keindahan Tuhan tidak ditentukan oleh keadaan dunia ini. Keindahan Tuhan tidak ditentukan oleh kondisi kita sekalipun. Keindahan Tuhan tidak ditentukan oleh perasaan kita. Karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Walaupun tercatat ada sesuatu yang anomali, sesuatu yang paradoks, ada sesuatu yang bertentangan, ada negatif dan positif, negatif dan positif, tapi percayalah di dalam Yesus, Ia indah pada setiap waktu. Pada saat kita menabur dengan air mata sekalipun, karena kita pasti menuai. Walaupun kita pada saat menangis sekalipun, pasti Tuhan sediakan perkara-perkara sukacita dan kita akan tertawa. Karena Tuhan itu indah, yuk sama-sama kita hadapi masa depan dengan tertawa. Karena Tuhan kita sudah ada di depan kita. Karena Ia berkata, banyak manusia tidak bisa mengerti karena Tuhan memasukkan dalam hati kita kekekalan. Dia Alfa dan Omega, Dia awal dan akhir. Dia sudah mengadakan yang baik di belakang kehidupan kita. Sekarang bahkan di masa depan kita. Kita punya Tuhan Sang Waktu, Immanuel dalam kehidupan kita. Tidak banyak orang yang mengerti, Alkitab berkata, dari awal sampai akhir. Tapi ketahuilah untuk Anda yang percaya, kemuliaan demi kemuliaan akan Tuhan anugerahkan.
Meski berat langkahku, Kau Tuhan yang menopang. Mujizat-Mu nyata di setiap pergumulan. Kemuliaan Tuhan indah saat Kau berjaya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat yang indah ini, saya mau kita semua ambil waktu sejenak, secara pribadi, khusus kita berdoa untuk kesembuhan dan kekuatan dan pemulihan dari Pastor Riza Solihin. Saya mau kita berdoa secara pribadi sama Tuhan. Saya tidak akan pimpin ini, tapi saya minta Bapak Ibu Saudara untuk menaikkan doa secara pribadi. Silakan, haleluya. Bapak di surga, terima kasih. Terima kasih, sampai aku berdoa. Mohon Kau berikan kekuatan sekali lagi. Tak henti-hentinya kami berdoa kepada Engkau. Berdoa untuk kesembuhan, berdoa untuk kekuatan fisik, kekuatan pikir, kekuatan hati untuk Kang Riza. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh bersekutu di sini. Kami percaya bahwa kami bisa menaikkan doa saja Tuhan. Apa saja yang kami lakukan. Untuk itu kami mohon berikanlah dia kekuatan. Pulihkan dia. Jamah bilur-bilurmu saat ini, menjamah setiap sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya. Engkau bilur-bilurmu saat ini menjamah setiap anggota tubuh yang kurang sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Haleluya. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, oh hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan sekali lagi dari hati kita yang paling dalam. Hatiku percaya. Oh, hatiku percaya. Ini kami Bapa. Hatiku percaya. Selalu ku Terima kasih Tuhan, kami percaya kesembuhan itu terjadi, pemulihan itu terjadi. Dan kami percaya bahwa Pastor Riza akan sembuh seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, kami perkatakan dengan iman kami, terjadilah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga sebentar kami akan mendengar apa yang menjadi isi hatimu untuk kami sampaikan di tempat ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Urapi bibir lidah hamba-Mu. Berbicaralah kepadaku supaya Engkau bisa berbicara melalui aku. Berkati setiap telinga yang mendengar di sini Tuhan. Agar kami bukan hanya sekedar mendapatkan informasi, tapi kami mendapatkan transformasi. Sehingga ketika kami kembali dari tempat ini, berbeda dengan ketika kami dapat. Terima kasih Bapa di sorga, kami naikkan doa ini ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Hai, kita berikan tepuk tangan dulu buat tim Praise and Worship.
Terima kasih atas pujian penyembahan yang luar biasa. Kita berikan juga tepuk tangan buat tim pelayan yang tidak kelihatan. Yes. Bapak Ibu yang melayani yang tidak kelihatan, tidak seperti di tim Praise and Worship. Pelayanan Bapak Ibu sekalian sama pentingnya di mata Tuhan. Oke, silakan duduk Bapak Ibu semua. Thank you. Amazing. Luar biasa. Di sini banyak multi talenta. Dari tadi ibadah pertama, ETC ya tadi ya Bu Elsa ya. ETC tadi ada yang lagu pertama dia nyanyi, lagu kedua dia main keyboard. Terus tadi kayaknya juga ada yang di ibadah pertama dia nyanyi, di ibadah kedua dia main keyboard. Betul ya? Ini kayaknya mau ngikutin Noah nih. Noah main keyboard tapi jadi MC juga tadi di sini. Yang saya sesalkan tadi mestinya MC-nya itu Noah live. Jangan direkam, mestinya live. Kita lihat dia kegugupan dia. Thank you ya. Itu luar biasa, multi talenta. Dan saya tadi bilang sama Ibu Elsa, the future is bright. Yes, udah ada kaderisasi. Ini udah kayak partai ini, kaderisasi ini luar biasa. Tapi ini kaderisasi buat Tuhan Yesus. Lebih keren dari partai. Yes. Dan jadi Bapak Ibu, kalau misalnya punya anak-anak yang mungkin masih belum diizinkan untuk melayani Tuhan di sini, ini waktunya yang tepat. Penting itu. Betul. Dan terima kasih kembali sekali lagi buat IRC udah mengundang saya kembali di sini, dan saya merasa di sini adalah rumah saya yang kedua. Karena saya selalu merasa di rumah kalau ada di tempat ini. Dan saya juga begitu diberkati dengan Bu Elsa di sini. Saya nggak yakin kalau saya ada di posisi Bu Elsa saat ini bisa tetap melayani Tuhan seperti tadi dengan muka ceria, angkat pujian, jembah-jembah, nari-nari. Saya nggak punya kekuatan seperti yang Ibu Elsa tadi bisa itu loh. Itu luar biasa Ibu. Terus saya percaya itu kekuatan dari Tuhan. Aduh, tadi saya baru dengar kesaksian yang luar biasa. Wow, itu disampaikan sama Bu Elsa dengan wajah yang penuh dengan sukacita. Dan saya tahu itu gak mungkin dia bisa begitu kalau mengandalkan kekuatan sendiri. Itu pasti Tuhan ada di dalamnya. Dan saya malah diberkati luar biasa. Dan saya dapat beritanya dari berbagai macam sumber bahwa ternyata RSPI Bintaro sekarang udah jadi tempat KKR. Betul itu. Dan belum pernah terjadi sebelumnya. Cara Tuhan keren banget. Cara Tuhan keren banget. Udah deh, banyak kesaksian luar biasa. Tapi begini loh. Di Wahyu dikatakan kan, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan. Jadi kalau kita punya kesaksian itu sampaikan. Jangan tahan kesaksian-kesaksian itu. Karena kita kalahkan iblis. Dengan kita kesaksian kita. Bu Elsa sedang mengalahkan iblis-iblis itu loh. Kalau Bu Elsa bisa, Bapak Ibu semua juga bisa. Saya belum memulai khotbah saya ini. Oke. Bapak Ibu Saudara siap untuk belajar sesuatu? Pagi ini, ya saya akan menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Saya beri judul khotbah saya pagi ini dengan judul Supaya Berhasil. Katakan supaya berhasil. Di dalam hidup ini kita banyak memiliki target. Kita banyak memiliki tujuan yang harus kita kejar. Dan salah satu tujuan itu adalah menjadi berhasil. Ya, menjadi berhasil. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang merasa penting untuk mencatat ini, silakan dicatat. Menjadi berhasil, apapun. Berhasil di bidang pekerjaan. Saya percaya di sini banyak profesional, banyak pengusaha, banyak wira swasta. Pasti pengen usahanya atau pekerjaannya berhasil. Amin. Juga ada di sini yang sudah berkeluarga, pasti pengen mempunyai hubungan suami istri dengan orang tua dan anak yang selalu berhasil. Juga dengan hubungan yang masih pacaran-pacaran yang pengen menikah, pasti pengen agar supaya hubungan pacarannya berhasil sampai jenjang pernikahan. Yang sedang bergumul punya anak, pasti pengen agar supaya
berhasil punya keturunan. Ya, begitu ya. Jadi semua pasti pengen berhasil, dan itu memang sepertinya kayak jadi tujuan atau target di dalam kita menjalani hidup. Begitu pentingnya kita mempunyai target atau pengen berhasil, sampai ada satu budaya di Spanyol sana yang sampai mempunyai target hidup itu kayaknya sampai disebutkan. Saya kalau kehidupan itu orang Spanyol harus mempunyai 3 kata di dalam kehidupannya. Supaya dikatakan berhasil. 3 kata orang Spanyol ini bilang. Tahu apa katanya? Hamoraon, hagabeon, hasangapon. Yang ketawa orang Spanyol ini. Ya, hamoraon, hagabeon, hasangapon. Buat yang tidak mengerti, itu artinya adalah kekayaan, kehormatan, dan keturunan. Itu di Spanyol itu sampai ada lagunya. Hamoraon hagabeon hasangapon ido diluluina. Banyak orang Spanyol di sini ya, luar biasa. Sampai ada lagunya itu. Nah, begitu pentingnya keberhasilan itu, saya percaya bukan hanya di Spanyol, tapi di negara-negara lain, negara Jawa, pengen juga punya keberhasilan. Dan ketika kita berhasil, kita ada rasa puas. Waduh, puji Tuhan. Saya berhasil menyekolahkan anak saya di ITB. Meskipun harus kujual sawah itu. Saya berhasil menikahkan anak panggoaran saya. Meskipun sempat backstreet dia. Pengalaman pribadi ya. Saya berhasil menyekolahkan anak saya tinggi-tinggi. Saya berhasil. Wah, banyak deh berhasil. Semua dilakukan dengan ungkapan puji syukur. Bahkan gini, kalau kita lagi mau memulai usaha, kita sering undang hamba Tuhan. Pak, doain dong tempat usaha saya supaya bisa didoakan. Suka begitu ya? Tadi saya dengar ada Pak Haryanto mendoakan Lapo ya. Mendoakan Lapo. Walaupun harusnya jam 9 datangnya jam 19 karena gitu. Tapi akhirnya didoakan. Dan saya yakin Bapak pemilik Lapo itu pasti senang sekali didoakan. Buat Bapak Ibu yang suka didoakan oleh hamba Tuhan, pernah nggak dengar hamba Tuhan ngomong begini? Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Lihat. Begitu kita mendengar orang mendoakan itu kepada kita langsung teriak, amin. Itu bagus sekali. Amin, kita mengamini perkataan hamba Tuhan yang mengatakan bahwa apa saja yang dikerjakan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu tahu gak kalau kata apa saja yang dikerjakan berhasil itu adalah merupakan kutipan dari ayat Alkitab. Jadi itu sudah benar perkataan itu. Kutipan dari ayat Alkitab itu dari Mazmur 1 ayat 3b. Dikatakan begini, bisa ditampilkan? Ayat 3, Mazmur 1, ayat, nah ini lihat nih. Nih, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau pendeta, hamba Tuhan mendoakan itu bukan kaleng-kaleng. Itu keren, emang benar dikutip dari Alkitab. Karena ini adalah janji Tuhan kepada kita. Siapa di sini yang pengen mendapatkan janji Tuhan? Yes. Kita semua pengen mendapatkan janji Tuhan. Dan ini adalah satu janji Tuhan buat kita semua. Tapi saudara tahu bahwa janji Tuhan berbeda dengan kasih Tuhan. Tahu bedanya? Kasih Tuhan tidak bersyarat. Tapi janji Tuhan penuh dengan syarat. Sampai sini bisa mengikuti? Kasih Tuhan tidak bersyarat. Mau seberapa besar pun dosa kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Tapi janji Tuhan penuh dengan syarat. Salah satu janji Tuhan adalah apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini adalah janji Tuhan. Yang saya bilang apa? Penuh dengan syarat. Ini janjinya, mana syaratnya? Syaratnya ada di ayat 1 dan di ayat 2. Itu yang mau saya sampaikan sama Bapak Ibu semua. Bagaimana kita bisa mendapatkan janji Tuhan, apa saja yang kita kerjakan berhasil. Kita harus melakukan dulu syarat-syaratnya. Siap untuk belajar syarat-syaratnya? Mari kita buka, kita kupas satu demi satu. Syarat pertama,
Itu dari ayat 1. Dikatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah kita harus memperhatikan atau menentukan dengan siapa kita bergaul. Kita harus memperhatikan dan menentukan dengan siapa kita bergaul. 1 Korintus 15 ayat 33 dibilang begini. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya suka dengan ayat ini karena untuk pribadi saya suka robah. Robahnya begini, pergaulan yang baik akan merusak kebiasaan yang buruk. Benar nggak? Kalau pergaulan buruk bisa merusak kebiasaan yang baik, maka pergaulan yang baik bisa merusak kebiasaan yang buruk. Jadi kita harus memperhatikan dengan siapa kita bergaul. Ada 3 kata kerja di Mazmur 1 ayat 1. Berjalan, berdiri, dan duduk. Berjalan, di situ dibilang, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Apa artinya orang fasik? Kata fasik, saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Fasik itu artinya adalah orang yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Orang fasik adalah orang yang tidak peduli dengan perintah Tuhan. Dan orang fasik mempunyai sifat, catat baik-baik. Sifat orang fasik, keji, suka menghujat, memegahkan diri atau sombong, serakah, pembohong. Oke, itu sifat orang fasik. Nah, sama seperti orang bijak, orang fasik suka memberi nasihat. Tapi di Mazmur dikatakan, jangan kita berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kita harus perhatikan teman-teman kita, saudara-saudara kita, apakah dia punya sifat keji, suka menghujat, memegahkan diri, serakah, atau suka berbohong. Berarti dia bisa dikategorikan sebagai orang fasik. Tanpa saya bermaksud menghakimi, cukup buat dalam hati Bapak Ibu Saudara. Penilaian itu, oh berarti dia orang fasik dan dia tidak mau berubah. Kalau dia kasih nasihat, jangan dengerin. Firmannya jelas, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau dia suka membohong, dia sombong, dia suka memegahkan diri, terus dia ngomong gini, lu jadi orang mesti yang benar dong. Lu mesti ke sana, dia mesti ke sini. Jangan dengerin. Jangan dengerin. Kenapa? Dia orang fasik. Firmannya bilang, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi hati-hati. Orang fasik suka memberi nasihat. Pastikan kita bisa membedakan apakah dia orang fasik atau dia orang bijak. Itu tentang berjalan. Yang kedua, tentang berdiri. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Orang berdosa itu artinya apa? Orang yang suka berbuat dosa. As simple as that. Dosa-dosa apa? Banyak. Misalnya dosa yang tadi yang saya bilang tadi di atas juga itu termasuk dosa. Atau misalnya gini, suka berjudi, pemabuk, berzina. Jangan berdiri dengan mereka. Jauhi diri. Terus jangan kita berlagak menjadi superhero. Terus begini, saya kesana Pak, saya mau menginjili. Percayalah, kalau kita sendiri masuk ke dalam lingkungan para penjudi, percayalah, 1 bulan kita jadi penjudi. Betul. Kita sukanya minum air putih. Tiba-tiba diajak masuk ke dalam lingkungan pemabuk. Oke, 1 bulan suka air putih vodka. Enggak gitu cara menginjili. Kita mau menginjili, kita tarik mereka. Bawa ke dalam lingkungan cool kita. Masukin, doain, sharing, semua segala macam. Dan saya percaya sebulan dia di sini, kita kasih contoh yang benar.
quit deh. Quit. Saya ini mantan perokok. 2008 saya berhenti. Saya mesti buka ini. Saya dulu merokok di Samsu 2 bungkus sehari. Kalau nggak ngerokok kayaknya hidup ini nggak nikmat. Tapi 2008 saya berhenti, jadi udah sekitar 16 tahun. Saya bergaul masuk ke dalam lingkungan ya yang akhirnya tidak merokok semua. Dan singkat cerita, saya diminta untuk berhenti dan semudah itu saya berhenti merokok. Lambangnya adalah Jisamsu yang ada di kantong saya kasih ke istri saya, suruh hancurin sama istri saya, buang ke tempat sampah. Itu lambang saya berhenti ngerokok. Sejak saat itu sampai saat ini saya tidak pernah menyentuh satu batang rokok pun. Jadi nggak ada tuh saya percaya orang yang saya butuh bertahap untuk berhenti ngerokok. Nggak, ini contoh kasus bisa berhenti semua kok. Tapi sayangnya di sini udah nggak ada yang merokok semua ya. Udah nggak ada ya. Jadi kesaksian saya ini nggak kurang lah ya. Kurang karena di sini semua udah nggak ada yang merokok. Jadi kurang sur kesaksian saya ini ya. Nggak apa-apa lah ya. Jadi jangan kita mempunyai, saya pengen kesaksian, saya datengin dia. No. Tarik mereka, masukkan mereka ke dalam lingkungan kita. Karena apa? Pergaulan yang baik akan merusak kebiasaan yang buruk. Berdiri, sekarang kita duduk. Jangan duduk di kumpulan para pencemooh. Pencemooh itu sifatnya suka menghina, suka mengejek, suka merendahkan. Saya mau kasih 2 ayat yang mungkin akan membuat Bapak Ibu, hah? Oh iya ya? Gitu. Coba ya. Ayat pertama. Ayat pertama Matius 15 ayat 18. Tetapi Matius 15 ayat 18 boleh tolong dibuka? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Itu ayat pertama. Ayat kedua di Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan apa? Barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ini yang keren. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bapak Ibu, dulu saya sering tuh ditenangkan sama teman-teman saya perkataannya ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu sering dengar atau enggak. Udah tenang aja, dia emang mulutnya begitu kok, tapi hatinya baik. Sering ya? Sering kan? Udahlah dia sompral sembrono, sering dia keluar kata-kata kebun binatang, tapi hatinya baik kok. Saya percaya. Tapi setelah saya baca ayat ini, saya nggak percaya lagi. Karena yang ngomong bukan siapa-siapa, yang ngomong Tuhan Yesus. Dia ngomong gini, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Sejak saat itu, kalau ada orang bilang sama saya, udah dia ngomong mulutnya sompral, hatinya baik. Enggak, gue gak percaya. Kenapa? Karena Tuhan gue bilang gak begitu. Yang bener loh, iya, saya kasih ayatnya. Ya ampun, gitu ya. Makanya. Sekarang saya mau kasih pertanyaan yang sama. Kira-kira, kalau ada orang yang ngomong begitu sama Bapak Ibu, Pak, tenang aja. Dia emang orangnya mulutnya kasar. Tapi hatinya baik. Percaya gak sekarang? Yes. Saya bukan ngomporin ya. Saya cuma mau kasih tahu apa kata Tuhan Yesus. Betul gak? Sesimpel itu. Tuhan Yesus bilang, pokoknya apa yang keluar dari mulutnya, itu meluap dari hatinya. Dan itu berlaku buat kita. Bukan hanya kita melihat orang lain begitu, terus kita menilai orang lain. No, kita harus perlakukan diri kita begitu. Jadi Bapak Ibu kalau kesel sama orang, mau marah, boleh marah. Ngomongnya begini, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melimpahi engkau dengan segala kelimpahan. Kesel gue. Daripada kata-kata kebun binatang yang keluar, betul gak? Betul gak? Kamu bakal jadi orang hebat, gitu kan. Biarnya begitu, susah kan? Jadi inilah firman Tuhan. Inilah firman Tuhan yang mesti kita pelajari dan mesti kita ikuti. Dan 3 kata ini Bapak Ibu Saudara, berjalan, berdiri, duduk. Tahu gak apa yang keren dari sini? Ini adalah kegiatan kita sehari-hari.
kita semua berdiri, kita semua berjalan, dan kita semua duduk. Maksudnya, akan mudah bagi kita dipengaruhi oleh orang-orang yang berjalan dengan kita, bersama dengan kita, yang berdiri bersama dengan kita, dan yang duduk bersama dengan kita. Itu sebabnya kita harus perhatikan dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita berdiri, dengan siapa kita berjalan. Karena apa? Semakin dekat seseorang dengan hati kita, maka semakin besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Betul nggak? Saya mau kasih contoh. Pernah nggak Bapak Ibu jalan berdua aja sama sahabat atau sama saudara atau apa? Dari jalan kaki, lagi jalan di mall gitu. Sambil ngobrol. Oh ya. Terus obrolannya semakin menarik. Pasti berhenti. Oh ya? Yang benar? Iya. Dari jalan jadi berhenti. Omongan makin dalam. Makin dalam. Oh ya? Yang benar. Lalu mulai lihat kiri kanan. Ada kursi, langsung duduk. Tapi masa sih sampai kayak begitu? Pernah gak kita begitu? Yes, saya juga pernah begitu. Karena apa? Itu menunjukkan semakin dalam pembicaraan kita dengan seseorang, maka akan semakin berlain gestur tubuh kita. Dan duduk adalah salah satu gestur tubuh untuk menunjukkan interaksi, komunikasi yang paling dalam. Tadinya jalan, makin dalam berdiri, supaya bisa fokus kan? Makin dalam lagi, duduk, makin fokus. Apalagi kalau udah gospel, gosip seputar pelayanan. Wah, duduk terus, itu luar biasa. Sekarang berubah, gospel jadi ngomongin kebaikan Tuhan. Gosipin Tuhan Yesus aja udah paling enak tuh. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kemarin gue begini, udah, yang benar loh. Gue juga loh. Oh ya, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Gitu. Daripada ngomongin hamba Tuhan, mendingan ngomongin Tuhan. Betul gak? Betul. Nah, jadi kita harus benar-benar bisa menunjukkan dengan siapa kita bergaul. Kita harus bisa mengatur dengan siapa kita bergaul. Saya mau kasih tips supaya kita bisa bergaul dengan lebih baik lagi. Tadi kita berjalan kan? Nah, supaya bisa baik, maka kita kalau berjalan dengan orang berhikmat. Yang kedua, ketika kita berdiri dengan orang benar. Dan ketika kita duduk dengan kumpulan pemuji. Ini yang saya dapat supaya kita bisa mengaplikasikan ayat 1 dari Mazmur pasal yang pertama. Nah, ini berbicara tentang bagaimana kita mengatur relationship kita dengan sesama. Mengatur jarak, bagaimana dengan siapa kita bergaul. Dengan manusia mana kita bergaul. Itu diatur di ayat 1. Sampai sini saudara bisa mengikuti? Oke, sekarang saya lanjutkan dengan ayat kedua. Yang mengatur tentang bagaimana kita mempunyai relationship dengan Tuhan. Ayat kedua dikatakan seperti ini. Tetapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi yang kedua yang mesti kita lakukan adalah kita harus menyukai dan merenungkan kitab Taurat. Kapan? Siang dan malam. Ibu suka makan apa? Makanan favoritnya? Yes. Nasi goreng. Wih, nasi goreng ya. Kapanpun, gini loh, kalau kesukaan itu artinya kapanpun diberikan pasti habis. Ya kan? Setuju, nasi goreng. Siapa lagi? Ibu, apa bu kesukaan makanannya? Capcay, puji Tuhan ya. Kapanpun, dimanapun pasti suka makan capcay. Dikasih capcay pun, haleluya. Habis ya. Siapa di sini suka yamin manis? Yes, yamin manis. Kapanpun, dimanapun dikasih yamin manis,
pasti habis, ya kan? Sama seperti saya juga suka yamin manis nih. Nih. Saya kalau ke Bandung, hampir semua tempat yamin manis enak, saya tahu. Yang dulunya enak pun saya tahu. Sekarang kurang enak karena harganya terlalu enak, saya tahu. Jadi saya udah gak pernah kesana lagi, gitu. Pasti pengen tahu kan apa. Ya, nanti aja, habis ibadah saya kasih tahu. Gak enak di syuting. Nah, begitu sukanya saya makan yamin manis. Dari dulu gak tahu ibu saya, gak tahu doanya apalah, saya sampai suka banget sama yamin manis. Anytime saya udah kenyang pun, dikasih yamin manis pasti habis. Suka banget. Dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Sama seperti kasih Kristus. Jadi yamin manis buat saya itu makanan yang, pokoknya udah deh. Saya kenyang pun, Bapak Ibu nawarin saya yamin manis, pasti saya, oh iya boleh, gitu loh. Ya. Dan appetite saya itu muncul. Selera saya itu selalu tinggi kalau ketemu yamin manis. Tapi, sepakat gak Bapak Ibu semua terhadap makanan kesukaan masing-masing? Kalau lagi sakit, kita gak suka makanan itu. Ya? Ya gak sih? Saya pernah tuh demam berdarah di rumah sakit. Istri saya tahulah makanan kesukaan saya, dibawain yamin manis. Gak saya sentuh. Sampai akhirnya saya sentuh, saya makan karena keharusan. Karena saya harus minum obat. Perut mesti isi, gak boleh kosong. Akhirnya saya makan yamin manis tanpa selera, makan kunyah telen. Supaya habis itu saya minum obat. Bapak Ibu ngerasain hal yang sama gak? Kalau lagi sakit makannya kurang selera. Makan itu kayak merupakan suatu kewajiban. Ya gak? Ya udah deh, yang penting penuh aja. Yang penting perut keisi, badan sehat. Ya gak? Bapak Ibu tahu gak? Begitu juga dengan firman Tuhan. Kita kadang-kadang suka gak punya selera untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Wajahnya mulai... Kalau kita bisa merasa lapar dan haus akan firman Tuhan, itu menandakan bahwa kerohanian kita hidup. Kalau kita makan, kalau kita bisa merasakan haus dan lapar, berarti kita masih hidup. Kalau kita udah gak bisa ngerasain lapar dan haus, berarti kita sudah mati. Sama seperti tubuh kita yang mati, kerohanian kita. Kalau kita tidak lagi merasa lapar dan haus akan firman Tuhan, berarti kerohanian kita perlu diobati. Berarti kerohanian kita sedang kronis. Jadi Bapak Ibu Saudara, pastikan kerohanian kita tetap hidup sehingga kita tidak sakit secara rohani, supaya kita bisa mempunyai appetite atau mempunyai selera, haus dan lapar di dalam memakan makanan rohani. Bagaimana caranya? Kita baca firman Tuhan, kita sering berdoa, kita bangun hubungan intim sama Tuhan, dan bukan hanya sekedar suka sama firman Tuhan, tapi kita harus bisa merenungkan firman Tuhan juga. Merenungkan itu artinya gini loh, merenungkan bukan hanya sekedar memikirkan. Ada beberapa orang yang profesional di sini yang bekerja kantoran. Ada? Wow, nggak ada ya? Oke, malu-malu angkat tangannya. Oke, saya anggap ada aja ya. Saya anggap ada. Bayangkan kalau Bapak Ibu yang profesional di kantor, hari ini dapat WA dari atasan, mulai besok gaji kamu naik 2 kali lipat. Happy nggak? Itu WA yang sangat terpercaya dari bos betul. Naik 2 kali lipat. Happy nggak? Itu WA penting gak? Penting. Direnungkan gak? Direnungkan dong. Oh, kenapa saya bisa gaji 2 kali lipat? Berarti perpuluhan saya juga 2 kali lipat. Puji Tuhan. Apa saya mesti per 15-an ya? Kayaknya per 15-an deh. Gitu gak pikirannya?
Pasti begitu dong. Ya, karena gini, kita hanya merenungkan apa yang kita anggap penting. Atau misalnya dapat WA isinya pemecatan. Mulai besok kamu gak usah kerja lagi ya. Kamu udah gak dipakai lagi sama perusahaan. Itu WA penting gak buat kita? Penting. Direnungkan gak? Direnungkan. Kenapa ya saya dipecat? Apa saya ada salah kata, salah perbuatan, salah ucap, salah kerja? Pasti direnungkan. Karena kita anggap itu penting. Betul? Sama dengan istri-istri mendapat WA dari suaminya. Ma, papa sayang sama mama. Kok ketawa? Itu hal yang wajar kan? Ya, papa sayang sama mama, papa gak bisa hidup tanpa mama. Itu penting gak ibu-ibu? Direnungkan gak? Pasti direnungkan. Tumben nih, kenapa ngirim saya begini ya? Mau ada apa nih gitu? Pasti direnungkan kan? Karena bapak ibu penting. Begitu juga bapak-bapak. Dapat WA dari istrinya. Pa, aku mencintai papa. Tapi aku percaya cintaku hari ini lebih besar dari cintaku kemarin. Tapi kayaknya besok cintaku lebih besar daripada hari ini. Catat loh, itu kata-kata bagus tadi dipakai buat suami. Bapak-bapak dapat WA itu dari istrinya pasti happy gak? Direnungkan gak? Karena itu penting. Itu penting. Begitu juga dengan firman Tuhan. Kita renungkan kalau kita anggap penting. Kalau kita nggak anggap penting, nggak akan kita renungkan. Iya Pak, soalnya firman Tuhannya nggak sesuai sama keadaan saya. Meskipun nggak sesuai, firman Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Jadi seringkali bahkan firman Tuhan itu nggak sesuai dengan keinginan kita. Kita tuh mau dengar firman Tuhan yang baik-baik aja. Nggak mau dengar yang benar. Padahal firman Tuhan nggak semuanya baik buat kita. Tapi firman Tuhan selalu benar buat kita. Meskipun itu nggak baik buat kita. Amin. Saya mau kasih contoh betapa firman Tuhan itu nggak baik buat saya dan istri, tapi benar. Ada firman Tuhan di Kisah Para Rasul dikatakan seperti ini. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya beberapa kali kasih kesaksian tentang istri saya. Tahun 2018 istri saya kena sakit kanker payudara. Lalu selama 2019 kita melakukan semua terapi. Sepanjang tahun 2019 kami melakukan semua tindakan-tindakan medis. Operasi, kemoterapi, lalu radiasi, balik lagi kemoterapi. Sepanjang tahun penuh. Operasi Desember 2018, kemo terakhir Desember 2019. Jadi sepanjang tahun penuh. Nah, buat Bapak Ibu di sini yang tahu tentang kemoterapi, pasti tahu harganya berapa. Kemoterapi itu sangat mahal. Kita sudah kalkulasi. Biayanya segitu, begitu saya pencet sama dengan, Tuhan Yesus. Saya kasih tahu istri saya, kepala botak. Gitu juga. Waduh. Tapi saya percaya, kami beriman, Tuhan pasti akan cukupkan. Nah, istri saya punya asuransi. Cuma kita mikir, kalau asuransinya, kita lagi apply nih, supaya dikabulkan. Cuma kalau itu pun dikabulkan, itu hanya 1/3 dari total biaya yang kami butuhkan. Waduh, gimana ya? Ya udah nggak apa-apa, masih setahun, Tuhan pasti akan cukupkan. Tapi saya bukan gimana nanti, saya nanti gimana? Akhirnya saya berdoa. Lalu saya teringat, saya punya satu mobil yang jarang kami pakai. Saya pikir-pikir gitu, ini mobil jarang dipakai. Kayaknya kalau saya jual untuk kebutuhan kemoterapi istri saya, kayaknya gak akan ada yang protes deh. Pasti akan mikir, wih gila nih Pak Michael, jual mobil buat ngobatin istri. Keren gitu kan.
Oh ya benar juga ya. Mulai saya coba ngobrol sama istri juga kayaknya, ya oke lah boleh, gak apa-apa. Ini. Tapi saya tetap berdoa sama Tuhan. Meskipun ketika kalau misal itu saya jual, masih belum mencukupi. Cuma lumayan lah, bisa nafas berapa bulan. Gitu kan. Akhirnya saya berdoa. Sambil, udah. Ternyata di suatu malam yang indah, saya dapat jawaban dari Tuhan. Konfirmasi tentang mobil itu. Harus diberikan kepada seseorang, bukan dijual. Hah? Tuhan, yang benar saya harus berikan mobil itu. Oke, udah. Saya berdoa lagi, minta konfirmasi. Masih juga. Akhirnya saya bilang begini, Tuhan, kalau istri saya yang orangnya sangat perhitungan itu, setuju kita kasih mobil kepada satu hamba Tuhan, satu gereja, saya yakin. Saya akan mengatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tapi kalau istri saya keberatan sedikit aja, mohon maaf Tuhan, saya masih hidup dalam kedagingan. Dah, saya bangunin istri saya, yang begini. Saya sebut satu nama. Pak ini, gereja kecil kok, gereja kecil. Oh ya, istri saya ngomong begini, yang aku udah 3 hari mikirin pendeta itu terus. Tapi gak tahu mesti ngapain. Kayaknya setelah kamu ngomong gini, mungkin itu kali jawabannya. Oke, kita kasih aja mobilnya. Saya bengong, ini orang yang penuh perhitungan loh. Kamu serius ya? Ya udah kalau emang kayak gak serius kamu. Iya, kepala botak. Iya udah gitu aja. Ya sudah. Dengan berat hati loh. Pagi-pagi saya telepon. Pak, begini. Boleh gak datang ke rumah? Kenapa Pak? Boleh datang aja Pak. Tapi jangan bawa kendaraan. Di drop aja Pak. Yaudah, datanglah dia. Singkat cerita saya ceritakan. Begini, begitu. Dia juga bengong. Hah, yang benar Pak? Iya Pak, ini. Iya Pak, udah Pak. Tolonglah Pak. Inilah Pak, udah. Bapak nurut aja Pak sama Tuhan. Nanti setelah itu Bapak mau apain, terserah. Itu bukan bagian saya. Bapak tanya sama Tuhan, Bapak mau jual boleh, Bapak mau kasih lagi ke orang lain boleh. Yang pasti bagian saya adalah menyerahkan ini kepada Bapak. Oke, saya serahkanlah mobilnya, saya serahkan STNK-nya, kunci mobilnya, dan BPKB-nya. Pada saat saya menyerahkan BPKB itu saya, udahlah, gitu loh. Saya lihat ekspresi Pak Pendeta ini, kayak aduh gimana. Akhirnya saya bikinkan surat pernyataan dari saya dan istri, menyatakan bahwa ini benar-benar saya serahkan dan saya nggak minta imbalan apa-apa. Supaya suatu saat kalau saya klaim kepada dia punya pegangan. Nih Bapak sendiri yang menyerahkan sama saya. Nggak bisa dong, gitu kan? Akhirnya saya lakukan itu. Bisa lihat muka saya penuh dengan keterpaksaan ini. Senyumnya dipaksa banget. Ini senyum tidak sukarela. Saya jujur, lihat senyum hanya untuk kepentingan foto aja gitu. Dalam hati ini berat. Lihat. Akhirnya saya serahkan mobil saya dan ketika Bapak itu pergi, dia terima kasih. Saya lambaikan tangan saya penuh duka cita. Karena berat saya menyerahkan itu. Udah. Lalu ada mujizat? Nggak ada. Ulah, biasa. Udah. Yang gimana yang? Ya sudahlah, gimana? Itu semua titipan. Ya kan? Itu semua titipan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktu datang, ada waktu pergi. Begitu juga kan barang-barang yang bukan milik kita. Itu cuma dititipin sama kita. Ada waktunya, sudah berapa lama sama kita, sekarang diserahkan sama orang lain. 2 hari kemudian, saya ditelepon sama asuransi. Pak, saya mau kasih tahu sama Bapak, klaim Bapak sudah disetujui. Wah puji Tuhan, disetujui nih. Ya, saya pikir berarti 1/3 kepenuhan, penuh kan? Penuh ya, udahlah oke. Saya ini mau ditransfer Pak, nanti 2 jam lagi tolong dicek. Ya udah, saya cek, 2 jam lagi saya cek. Cering, bener loh. Pas saya lihat, hah? Loh, tahu gak Bapak Ibu? Yang ditransfer 3 kali nilai klaim. Saya takut salah kirim. Karena saya tahu itu kalau salah kirim bukan hak saya kan. Saya telepon lagi. Bu, tolong pastikan nilai klaim saya kan X. Kok ditransfernya 3X? Sebentar,
cek. Iya Pak, betul. Itu memang jumlah yang dikirimkan. Tapi kan klaimnya nggak segitu. Ya saya juga nggak mengerti Pak. Sudah Pak, itu memang biaya yang disetujui sekian. Begitu saya tutup telepon, saya cuma teriak haleluya, haleluya, haleluya. Saya nggak tahu mesti ngapain. Saya cuma bisa cerita sama istri saya, yang nih lihat 1 tahun biaya pengobatan Tuhan cukupkan semuanya. Itu adalah bukti ketaatan saya sebagai hamba Tuhan. Ketika disuruh menyerahkan mobil kepada seorang hamba Tuhan di gereja kecil. Saya hanya bisa manut. Hati saya suka rela? No, hati saya nggak rela. Tapi saya hanya taat kepada Tuhan. Dan saya nggak mikir begini, nanti saya dapat apa ya? No, saya nggak mikir itu. Saya cuma mikir, boro-boro saya mau mikir saya nanti dapat apa. Saya kesel sama Tuhan, saya suruh menyerahkan. Betul, aduh Tuhan kok gini sih, tapi ya sudahlah. Saya bukan kecewa apa gimana ya, kok gini sih Tuhan gitu loh. Tapi nggak ada, saya transaksional sama Tuhan. 2 hari kemudian Tuhan lihat bukti ketaatan saya dengan cara seperti itu. Kalau itu bisa terjadi sama saya, itu bisa terjadi sama saudara juga. Yang penting saudara, ketika kita taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, jangan transaksional. Jangan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Dia sudah mati di kayu salib, membayar dosa-dosa kita dengan darahnya. Itu sudah yang terbaik buat kita. Buat apa kita minta lagi yang terbaik sama Tuhan? Betul gak? Justru yang kita lakukan selama ini adalah untuk dalam rangka membalas kebaikan dia. Karena dia sudah melakukan hal-hal yang luar biasa baiknya pada kita. Jadi jangan pernah kita mempunyai tujuan ketika kita memberi sesuatu dengan mindset, nanti gua dapat apa nih? No. Kita melakukan sesuatu, mindset adalah ini untuk membalas kebaikan Tuhan. Tuhan udah baik sama gua. Ini masih belum ada apa-apanya. Kalau kita ngasih sesuatu, menabur sesuatu, ganjarannya adalah supaya kita bisa dapat sesuatu. Sekarang kita nyogok Tuhan dong. Tuhan tuh terlalu kaya untuk disogok. Tuhan gak butuh uang kita, Tuhan butuh hati kita. Tuhan gak butuh uang kita. Dia punya, ini dunia ini dia punya kok. Apalagi uang 1M. Bersin kali, 1M gitu. Iya kan? Yang dia perlukan adalah hati kita. Ketulusan kita dalam ketaatan dia. Siap untuk tulus dalam ketaatan? Yes. Nah, itu hasil dari perenungan firman Tuhan. Jadi ketika kita menyukai dan merenungkan firman Tuhan, kita akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran firman Tuhan itu otomatis akan menjadi filter buat kita untuk menentukan dengan siapa kita bergaul. Nah kalau kita sudah melakukan ayat 1 dan kita melakukan ayat 2, maka kita akan menjadi seperti yang dikatakan di ayat 3. Apa yang dikatakan ayat 3? Dibilang begini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kedekatan pohon dengan air akan membuat pohon itu berbuah pada musimnya. Kedekatan pohon dengan air akan membuat pohon itu tumbuh subur dan berdaun lebat. Kalau pohon itu tumbuh di daerah yang kering, dia tidak akan tumbuh subur. Jadi pastikan kalau misalnya pohon supaya bisa bertumbuh, dia harus mendapatkan air yang baik, air yang cukup. Dan berada di dekat air, saluran air, itu sudah menjadi modal yang cukup bagi sebuah pohon untuk bisa tumbuh subur. Jadi dekat dengan air, maka pohon ini akan tumbuh dengan subur. Ada contoh nih pohon, lihat. Pohon ini ada di dekat air. Lihat betapa besarnya, betapa lebatnya daun-daunnya, rantingnya lebat. Dan pada musimnya dia pasti akan mengeluarkan buah-buahnya. Akan menghasilkan buah-buahnya. Betapa besarnya pohon ini Bapak Ibu Saudara. Coba kita pikirkan, kira-kira kalau ini musim panas, lalu ada 20 orang berteduh di dalamnya, kira-kira cukup nggak? 20 orang cukup ya. Kalau orang itu merasa teduh berada di bawah pohon itu, berarti bukankah pohon ini menjadi berkat bagi orang ini sehingga orang-orang ini tidak kepanasan?
Betul? Itu kalau musim kering. Kalau musim hujan, lagi hujan deras, datang 20 orang. 20 orang itu masuk ke bawah pohon itu, lalu Tuhan berteduh. Akan kehujanan enggak? Enggak. Kira-kira pohon ini menjadi saluran berkat enggak? Sehingga orang ini tidak kehujanan. Yes, karena pohon ini tumbuh lebat. Begitu juga dengan kita. Kita harus dekat dengan air kita. Supaya kita bisa bertumbuh dengan lebat. Apa itu air? Air yang dimaksud itu apa? Air yang dimaksud itu adalah Tuhan Yesus. Dia adalah sumber air kehidupan. Dia adalah pemilik air kehidupan. Yohanes 4 ayat 14 mengatakan seperti ini. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya. Yohanes 4 ayat 14. Yes. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bayangkan kalau misalnya kita melekat sama Tuhan, kita akan mendapatkan air, mata air yang di dalam diri kita yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini dampaknya kalau kita melekat sama Tuhan Yesus. Yohanes 7 ayat 37 dikatakan seperti ini. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Amazing. Pohon dekat dengan air, makanya bisa berbuah pada musimnya. Kita dekat dengan Tuhan Yesus, maka kita akan berbuah pada musimnya. Kita akan bertumbuh lebat dan kita akan berbuah pada musimnya. Kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus, dekat ini artinya begini loh. Kita harus bangun hubungan intim sama Tuhan Yesus. Bangun mesbah sama Tuhan Yesus. Sering berdoa bukan hanya bicara satu arah, tapi juga berusaha mendengar apa yang jadi maksud Tuhan. Tuhan kadang-kadang bisa menyampaikan segala sesuatu lewat hikmat yang diberikan kepada kita, juga lewat ayat-ayat firman Tuhan. Jadi kita juga rajin baca firman Tuhan, merenungkannya, dan yang penting adalah melakukan firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan. Maka kita akan berbuah. Katakan berbuah. Apa yang dimaksud dengan berbuah? Galatia 5 ayat 22 dikatakan seperti ini. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau kita melakukan apa yang dikatakan di Mazmur 1 ayat 1 dan Mazmur 1 ayat 2, kita akan menjadi pohon yang tumbuh subur. Lalu kemudian karena kita melekat sama Tuhan yang merupakan sumber air, maka kita akan berbuah pada musimnya. Berbuah di sini maksudnya apa? Pada saat kita berada di dalam lingkungan kita, kita akan menunjukkan bahwa kita adalah kasih. Kita membawa sukacita. Orang-orang kalau ngelihat kita bawaannya damai, sejahtera terus. Dan kalau orang udah bikin kesel sama kita, kita tetap sabar. Karena buah roh adalah kesabaran. Lalu kita bermurah hati. Ada orang lain yang mau membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan. Kita dengan murah hati memberikan pertolongan. Tanpa ada embel-embel menerima balasan. Itu adalah salah satu buah roh. Kemurahan. Lalu kemudian kita setia. Bapak, ibu, suami, istri yang setia dengan pasangannya. Nggak neko-neko sama apapun itu adalah salah satu contoh bahwa Bapak Ibu adalah menjadi buah roh di dalam menjalankan hubungan kekeluargaan dan suami istri. Lalu kalau bicara lemah lembut, orang-orang dari Spanyol di sini kalau ngomongkan, bawa itu lu ke sini. Sekarang mulai dirubah sedikit. Ma, cantik, tolonglah bawa lu sedikit ini, Ma. Gitu. Buat ibu-ibu juga. Kalau telepon, lembutlah sedikit. Jangan kau telepon. Udah di mana kau, Pak? Oh, nggak ingat pulang kau ya? Udahlah, wah, terserah kau lah ya. Udah. Jangan gitu. Biasa dari Spanyol yang begitu tuh. Kalau yang dari Jawa nggak halus, apalagi dari Sunda. Pak, atuh, udah jam sakit, Pak, atau sok atuh. Mulih, Pak, dah sono mama teh jeung papa. Yang dari Spanyol, yang Spanyol pengen coba Sunda. Di mana Bapak? Ayeuna. Sok atuh mulia ayeuna atuh deh Bapak.
Da orang teh sono ka Bapak, Tong lila-lilanya, ya. Oke, God bless you. Jadi, cobalah agak lembut sedikit. Lemah lembut sedikit ya. Mulai sering-sering mengatakan tolong, terima kasih, permisi. Meskipun ke suami istri loh. Pak tolong dong ambilin ini. Oh iya Ma. Nih Ma, makasih. Cium dulu dong. Itu boleh. Transaksional seperti itu tuh luar biasa. Ya, kayak begitu. Buah roh. Siap-siap dipraktekkan ya. Yang siap praktekkan katakan amin. Yes. Itu dia buah roh, penguasaan diri. Lihat. Nah, kalau itu semua bisa terjadi, boleh minta pemain musik. Itu semua bisa terjadi. Luar biasa. Luar biasa. Kita semua adalah benih. Ya, katakan kita benih. Kita ditanam dan baru kemudian kita tumbuh supaya kita bisa berbuah. Buah adalah dampak. Bapak Ibu, kita harus rela untuk ditanam. Benih yang ditanam di dekat air, hasilnya akan baik. Orang yang ditanam dan dekat dengan Tuhan Yesus, maka ia akan tumbuh dan berbuah lebat pada musimnya. Dan kalau kita berbuah, berdampak, saya mau bilang, ini dampaknya, perhatikan, ini dampaknya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja loh, ingat, apa saja. Orang-orang yang suka melakukan ayat 1 dan ayat 2, tiba-tiba buka bisnis apa, berhasil. Bisnis ini, berhasil. Bisnis ini berhasil. 3 bisnis yang berbeda. Tapi punya karakter ayat 1 dan ayat 2. Berhasil. Saya bukan ngasih janji-janji palsu. Firman Tuhan lah yang ngomong. Pastikan dulu. Pastikan. Jadi, saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara. Apakah selama ini, apa yang selama ini Bapak Ibu Saudara mau jadikan berhasil? Apakah ada yang belum terjadi? Kalau belum terjadi, kenapa belum terjadi? Renungkan. Kenapa belum berhasil? Mungkin kita belum melakukan ayat 1 atau ayat 2 di Mazmur pasal 1. Supaya berhasil, saatnya kita menentukan dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita berdiri, dengan siapa kita duduk. Dan saatnya kita mempunyai rasa haus dan lapar untuk bisa menyukai dan merenungkan firman Tuhan. Lakukan itu siang dan malam. Penuhi hati kita dengan Roh Kudus. Minta kedaulatan Roh Kudus di hati kita. Saya percaya, enggak dalam waktu yang lama, apapun yang kita kerjakan berhasil. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Saya mau ajak kita untuk coba untuk merenungkan apa yang baru saja disampaikan tadi. Minta untuk Tuhan bisa melihat hati kita. Apakah kita selama ini menyukakan hati Tuhan? Atau kita berusaha untuk menyukakan hati kita sendiri? Sehingga banyak hal-hal yang kita targetkan belum berhasil. Supaya berhasil, minta Tuhan tegur kita, mengingatkan kita, agar kita dapat tetap terus berjalan di
seturut dengan kehendak-Nya. Haleluya. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan, telah kulihat yang tak pernah ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak pernah habis dan aku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat yang tak pernah habis. Ku berjuang Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan dari hati kita yang paling dalam. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah
kasih buat setiap perbuatan-Mu yang ajaib. Kami cuma mau bilang kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa seperti-Mu. Thank you Jesus, thank you. Kau memberkati hamba-Mu, Pastor Michael dan Irene dan juga anak-anaknya. Pakai mereka menjadi alat-Mu yang luar biasa. Dimanapun mereka melayani Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati keluar masuk mereka Tuhan. Pengurapan Allah lebih lagi turun atas anak-Mu Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk jemaat ERC Family dan juga yang hari ini mengikuti online Tuhan. Tuhan, kami tahu perbuatan-Mu yang ajaib terus Kau berikan atas mereka. Dan apa yang mereka perbuat, Engkau buat berhasil. Di dalam nama Yesus, agar mereka mengejar kebenaran firman Tuhan itu. Karena kami tahu Tuhan, kenyataan harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari ini, kami mau katakan, Yesus baik, sungguh-sungguh luar biasa. Thank you Jesus, thank you Lord. I love you Lord, thank you. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus yang memberkati keluar masuk kita mulai hari ini sampai Maranatha. Dia akan menjemput kita di awan-awan. Yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus